Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kehidupan, telah memberi kita makan dan minum. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keluarga dan sahabat-sahabat yang sangat menyayangi kita. Segala puji kepada Rabbul Alamin yang telah memberi kita guru-guru yang mau berjerih payah mengajar dan mendidik kita untuk masa depan kita yang lebih baik. Alhamdulillah, sungguh segala nikmat dan karunia Allah tiada terhingga dan tiada terhitung. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Kemana kita akan dikembalikan? Semua pertanyaan ini akan membawa kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Rabbul Jalil. Selamilah dirimu sejauh yang kita sadari bahwa manusia, betapapun agung dan tingginya di muka bumi, namun yang membedakan derajat manusia di sisi Allah hanyalah iman dan takwa. Bangun dari tidur adalah anugerah. Bisa membuka mata dan melihat adalah anugerah. Bercermin dan melihat diri kita sendiri dari ujung kepala sampai ujung kaki terasa begitu agung ciptaan Allah. Itu hanya sejauh diri kita sendiri. Belum lagi melihat keluar jendela untuk melihat langit yang terbentang begitu luas hingga tidak ada yang tahu seberapa luasnya. Sesungguhnya ilmu Allah tidak ada batasnya seperti ilmu manusia karena Dia adalah Al-Khaliq. Sadarilah siapa diri kita. Semua manusia, kita adalah hamba Tuhan yang satu, yaitu Allah. Coba hitung, sudah berapa lama kita hidup di bumi Allah? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau 60 tahun? Selama kita hidup dengan menikmati semua nikmat yang Allah berikan ini, apa yang sudah kita lakukan untuk membayarnya? Allah tidak menuntut hambanya untuk membayar dengan uang dan harta. Yang Allah inginkan hanyalah ketaatan kita sebagai hambanya. Selama kita hidup, apakah kita benar-benar taat pada semua perintahnya sebagai Allah untuk kita? Allah memerintahkan kita untuk berdoa ketika saatnya tiba. Apakah kita taat? Atau kita masih sibuk dengan urusan duniawi? Bertanyalah pada diri sendiri masing-masing selama kita hidup. Apa yang telah kita lakukan untuk Allah dan agamanya? Dan setiap hari berapa lama kita mengingat Allah? Mari kita luangkan sejenak pikiran kita, hati kita, jiwa dan raga kita untuk mengingat kembali apa yang telah kita dapatkan dan kita berikan untuk kehidupan ini. Kehidupan yang telah Allah berikan di dunia ini. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman kita dalam keadaan sehat, bahagia. Maka luangkan sejenak, berikan waktu yang hanya beberapa menit ini untuk kembali mengoreksi diri. Fokuslah saat ini merasakan bahwa Allah benar-benar ada di hadapan kita. Rasakan kehadirannya di sini. Allah benar-benar memperhatikan kita. Mohon ampunlah kepada Allah. Saat ini, kapanpun Allah ada di samping kita, di depan kita, dimanapun kita berada. Allah selalu ada di antara kita, termasuk detik ini. Allah melihat kita semua sekarang, lagi-lagi dalam keadaan masih diberikan kehidupan. Jantung kita masih berdetak,
paru-paru ini masih kembang kempis dan nadi-nadi ini masih berdenyut begitu lembut atas kehendaknya. Bahkan tubuh ini masih mampu bergerak saat ini. Padahal jikalaupun Allah berkehendak, Ia mampu mengambil sedikit saja kenikmatan dalam tubuh ini. Mengambil kaki kita, penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita, tangan kita. Allah mengambil perlahan-lahan tubuh ini. Lalu apa yang akan kita lakukan? Menganggap Allah tidak adil terhadap kita? Allah pemilik tubuh ini. Ia mampu dan berhak mengambilnya kapan saja, termasuk nyawa kita sekalipun. Entah sekarang, beberapa menit lagi, beberapa jam ke depan, ataukah beberapa tahun lagi. Sedangkan apa yang telah kita berikan untuk Allah? Apakah kita telah merasa cukup untuk menghadapinya? Sedangkan kita masih kotor, penuh dosa, banyak perlakuan buruk yang ada pada diri kita ini. Ingatlah, apakah cukup ibadah kita, amalan kita, perbuatan yang bermanfaat untuk menghadapi kematian itu? Di bulan suci nan mulia ini, marilah kita jadikan Ramadan ini membentuk habits kebaikan. Salah satu pelajaran penting dari madrasah Ramadan adalah menumbuhkan kebiasaan positif. Ramadan mengajarkan kita untuk membiasakan hal-hal positif. Kebiasaan ini dilakukan bukan satu atau dua kali, tapi berulang-ulang secara kontinu selama sebulan penuh. Jika kita melaksanakan rangkaian amalia ibadah dan sikap positif selama bulan Ramadan dengan penuh kesadaran, maka pasti amalia ibadah dan sikap positif tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri kita, sulit untuk dihilangkan. Kita akan terbiasa melakukannya tanpa paksaan dan berpikir panjang. Inilah yang dikenal dengan istilah habit. Inilah salah satu faidah kenapa ibadah puasa diwajibkan selama 1 bulan penuh, bukan 1 hari atau 2 hari. Ada sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa jika kita terus-menerus melakukan suatu aktivitas lebih dari 16 kali, maka aktivitas tersebut akan menjadi kebiasaan yang sangat sulit dihilangkan. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadikan ibadah dan segala hal yang diperintahkan Allah sebagai habits kita. Kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Fatihah secara berulang-ulang dalam sholat kita setiap hari sebanyak 17 kali. Jika orang-orang yang membaca surah Al-Fatihah membacanya dengan penuh kesadaran dan penghayatan, maka nilai dan prinsip yang diajarkan di dalam Islam pasti akan menjadi habits yang sulit untuk dilepaskan. Kita juga diajarkan untuk berzikir kepada Allah setiap pagi dan sore secara kontinu. Tujuannya apa? Agar menjadi kebiasaan kita untuk berzikir setiap saat. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136, Allah memerintahkan orang yang beriman untuk beriman kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi. Kenapa orang yang sudah beriman diperintahkan untuk beriman? Apakah ini tidak sia-sia? Apakah ini tidak berarti memerintahkan sesuatu yang telah terjadi? Maksud perintah beriman dalam ayat ini adalah
bukan sekedar beriman, tapi jagalah iman. Terus meneruslah beriman. Seolah-olah Allah hendak menyampaikan pesan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah imanmu, terus meneruslah beriman, sehingga iman menjadi habitmu. Dalam surah Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bukankah setiap orang yang membaca surah Al-Fatihah dalam sholat sudah mendapatkan petunjuk? Kenapa mereka meminta ditunjukkan oleh Allah pada agama Islam? Bukan mereka sudah memeluk Islam. Yang dimaksud memohon petunjuk di sini adalah memohon kepada Allah agar ditetapkan dalam petunjuk, agar terus-menerus dalam petunjuk agama. Sehingga agama Islam atau jalan yang lurus menjadi kebiasaan yang melekat dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ahabbal a'mali ilallah madama wa inna qala. Dan sesungguhnya amal yang paling disukai Allah adalah amal yang paling kontinu meski sedikit. Hadis dari riwayat Bukhari. Sangat indah bukan? Jika segala kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Kita sangat merindukan di mana sifat-sifat orang bertakwa dari ibadah puasa, membaca Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah, berdakwah hingga berjihad menjadi kebiasaan kita dalam hidup ini. Semoga Ramadan tidak berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas dalam hidup kita. Semoga kita bisa memetik segudang kebaikan yang kita biasakan di bulan yang mulia ini. Jazakumullah khairan kasiran. Lebaran nanti mau masak ketupat, menyajikan buah semangka yang sudah dibelah. Semoga tausiah ini bermanfaat, membuat kita semakin taat kepada Allah. Ikan mujair, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.